Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya dengan perawat Desma. Saya mahasiswi dari Universitas Paletehan yang sedang berdinas di Puskesmas Kuto Agung dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Kedatangan saya kali ini adalah untuk melakukan wawancara terkait dengan kondisi kesehatan serta masalah yang dialami oleh Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak dengan Bapak siapa? Boleh sus, dengan Amar Amiruddin. Biasanya dipanggilnya apa ya Pak ya? Amar sus. Biasa dipanggilnya Bapak Amar ya? Iya benar. Oke, baik ya Pak ya Pak Amar. Jadi bagaimana perasaan Bapak saat ini? Kurang baik sus, agak kesal saya. Oh, Bapak jadi masih merasakan agak kesal dan marah ya? Iya sus. Oh, terus kalau begitu baik Bapak, di sini saya akan melakukan bincang-bincang dengan Bapak mengenai masalah yang menyebabkan Bapak marah. Apakah Bapak bersedia? Iya sus, saya bersedia. Lama ya Pak kita akan berbincang-bincang. Apakah 10 menit saja? Iya sus. Oke. Bapak inginnya berbincang-bincang di mana Pak? Di Sini aja sus. Oke, di sini saja ya Pak ya. Oke, baik. Maaf Bapak kalau saya boleh tahu, apa sih yang menyebabkan Bapak kesal dan marah? Jadi sus, saya kemarin pulang kerja di rumah sepi nggak ada orang. Sepertinya istri saya pergi tanpa pengetahuan saya. Udah capek pulang kerja, rumah sepi, nggak ada yang nyambut dan nggak ada yang membuatkan kopi. Perut saya lapar sus. Ya udah saya ke meja makanan. Tahunya nggak ada makanan sama sekali sus. Oh gitu ya. Iya sus. Oh iya Pak, apakah sebelumnya Bapak pernah merasakan marah seperti ini? Iya sih sus, saya pernah marah tapi nggak sebesar ini sus. Oh, jadi Bapak sebelumnya pernah merasakan marah tapi tidak sebesar ini ya? Iya sus. Dan tidak separah ini juga ya? Benar, sus. Untuk penyebab marah atau kesal Bapak yang lalu, apakah penyebabnya sama dengan yang saat ini? Enggak sih sus, saya biasanya marah gara-gara kerjaan doang sus, bukan soal keluargaan sus. Oh gitu ya Pak ya. Iya sus. Oke baik Pak, saya paham. Jadi Bapak ada dua penyebab yang menyebabkan Bapak ini marah dan kesal. Yang pertama itu karena di rumah tidak ada istri Bapak, terus juga istri Bapak tidak izin dengan Bapak pada saat pergi keluar rumah. Terus pas Bapak merasakan lapar, ya ternyata di rumah tidak ada hidangan makanan. Saya paham seperti itu. Nah, pada saat Bapak merasakan kesal dan marah, apakah terdapat reaksi nih dalam tubuh Bapak seperti tangan Bapak otomatis langsung mengepal, terus mata Bapak langsung melotot, terus juga rahang Bapak langsung tertutup. Terus apakah ada hal rasa seperti itu Pak? Iya sus, otomatis saya langsung melotot dan mengepal tangan saya. Kesel saya soalnya sus. Oh, kesel ya Pak ya? Iya sus. Oke baik Pak ya, pada saat Bapak marah kan itu kan terdapat reaksi mata Bapak melotot, serta tangan Bapak mengepal. Nah, setelah itu apa sih yang Bapak lakukan? Di situ saya langsung otomatis melempar barang-barang di dapur sus, termasuk memecahkan piring. Pas saya memecahkan piring, istri saya datang, langsung saya refleks mukul istri saya. Oh, jadi reaksi Bapak langsung melempar barang-barang, memecahkan piring, serta memukul istri Bapak juga ya. Nah, apakah dengan hal tersebut makanan bisa terhidang Pak? Ya enggak sih sus. Nah, kalau untuk itu saya ingin bertanya deh Pak, apa sih kerugian yang dialami oleh Bapak setelah melakukan hal tersebut? Banyak sih sus kerugiannya. Ya betul Pak, tentu banyak sekali kerugian yang dialami oleh Bapak. Nah, secara tidak langsung pun Bapak melukai istri Bapak serta membuat istri Bapak menjadi takut. Nah, udah gitu, piring-piring di rumah pun pada habis karena Bapak pecahkan. Bapak tahu nggak hal apa aja sih yang dapat menanggulangi pada saat Bapak marah dan kesal? Nggak ada sus. Oke baik Pak, berarti Bapak tidak tahu ya hal apa saja sih yang bisa mengungkapkan rasa marah Bapak tanpa menyebabkan kerugian. Nah, apakah Bapak bersedia untuk mengetahui hal apa aja sih yang dapat mengungkapkan rasa marah tanpa menimbulkan kerugian? Bersedia saya mau sus. Oke, baik saya jelaskan ya Pak ya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mengatasi marah yang Bapak rasakan, seperti kayak mengungkapkan rasa marahnya itu tanpa menimbulkan kerugian, yaitu salah satunya itu dengan latihan fisik. Nah, pada saat tanda-tanda marah itu muncul atau rasa marah itu muncul, Bapak bisa berdiri atau duduk dengan tegak. Nah, lalu Bapak tarik nafas yang dalam, tarik dari hidung, lalu tahan sebentar.
setelah itu keluarkan dari mulut. Nah, pada saat Bapak mengeluarkan dari mulut itu Bapak membayangkan bahwa Bapak sedang mengeluarkan rasa kekecewaan, rasa marah, dan rasa kekesalan yang Bapak rasakan. Seperti itu ya sus caranya. Iya Bapak, caranya seperti itu. Apakah Bapak sudah mengerti? Mengerti. Oke baik, kalau gitu kita coba ya Pak ya. Kita Siap. coba sama-sama 3 kali ya Pak ya. Siap. Oke, yang pertama kita tarik nafas. Rileks ya Pak, tahan. Kemudian Bapak sambil membayangkan hal-hal yang membuat Bapak rasa kesal dan marah. Ayo Pak, keluarkan Pak. Sambil bayangkan ya Pak ya, rasa yang membuat Bapak kecewa, kesal ya Pak ya. Ya bagus Pak. Sekali lagi Pak. Oke baik Pak ya. Hebat banget ya Bapak. Bagus sekali bisa melakukan hal yang saya beritahu dan saya contohkan ya Pak ya. Nah, bagaimana sih perasaan Bapak setelah melakukan latihan fisik tersebut? Agar membuat saya menjadi lebih tenang dan membuat emosi saya menjadi menurun sus. Oke bagus ya Pak ya. Jadi Bapak bisa melakukan ini rutin ya Pak ya. Sehari bisa 3 kali, atau pada saat Bapak merasakan kesal atau marah Bapak bisa melakukan hal tersebut ya Pak ya. Nah, sehingga ketika Bapak merasakan marah, kesal, Bapak sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Iya sus, siap. Kalau boleh tahu bagaimana sih perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang mengenai rasa amarah yang Bapak alami ini? Saya agak rileks sus dan mengetahui cara mengatasi marah tanpa menimbulkan kerugian sus. Oke baik ya Pak ya. Nah untuk itu apakah Bapak tahu nggak penyebab Bapak marah itu apa saja? Nggak tahu sus. Oke baik, saya jelaskan ya Pak ya. Jadi yang menyebabkan Bapak marah itu ada 2. Yang pertama itu istri Bapak tidak ada di rumah pada saat Bapak pulang kerja tanpa sepengetahuan Bapak dan seizin Bapak. Yang kedua, istri Bapak pergi meninggalkan rumah tanpa menyediakan makanan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan Bapak marah, kesal, dan emosi menjadi satu. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian barang serta mental istri Bapak. Jadi istri Bapak menjadi lebih takut dan lebih sering murung setelah Bapak marah-marah bentak seperti itu Pak. Bapak bisa nggak mengulangi apa saja sih yang kita pelajari saat ini? Jadi saya mempelajari latihan fisik, tarik nafas dalam agar saya emosinya menurun seperti ini. Oke, baik ya Pak ya. Berarti Bapak tadi mempelajari dengan baik pada saat saya menjelaskan ya Pak ya. Nah, hal tersebut Bapak bisa lakukan apabila tidak ada saya atau saya mendampingi. Jadi kegiatan tersebut bisa dilakukan secara sendiri dan mandiri ya Pak. Iya, siap. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buatkan jadwal serta jadwal tersebut dimasukkan ke dalam buku harian Bapak? Apakah Bapak bersedia? Oke, baik sus. Nah, kalau begitu Bapak maunya sehari berapa kali ya? 2 kali aja sus. Oke, sehari 2 kali saja ya Pak ya. Nah, tadi kan Bapak sudah bersedia ya melakukan latihan fisik sehari 2 kali. Nah, saat ini kan kita sudah melakukan latihan fisik ya Pak ya 1 kali. Berarti nanti 2 jam lagi saya akan datang kembali untuk melakukan latihan fisik. Nah, kira-kira pukul 10 pagi kita akan melakukan latihan fisik. Apakah Bapak bersedia? Oh, siap sus. Untuk terkait tempatnya, Bapak inginnya dilakukan latihan fisik ini di beda tempat atau di sini saja Pak? Di sini aja sus. Oke baik, di sini saja ya Pak ya. Untuk terkait pertemuan kali ini saya cukupkan ya Pak ya. Saya pamit